Monato. Itu bahasanya Adencino. Itu bahasa Bali. ketik sendiri? Wah enggak, memang bisa bahasa Bali. Oh, beli memang bisa bahasa Bali. Ulin lekat ini. Oh, lekat memang ulo Bali. Bali. Ibu tiang Bali, bapak Jawa. Simpatisannya dia lah. Di durasi jam yang sama dia ngechat segala macam ini, pengancaman saya banyak. Berarti yang jelas kan si Bima udah menegaskan dia nggak akan mau di ring, tapi di jalan oke gitu. Kan unik. Kalau Bro Aan atau Beliaan tidak akan meladeni dia di jalan berarti. Kita kan di sini, oke, mungkin dia bilang, oh kamu udah basic atlet segala macam dan lain. Makanya saya memberi kesempatan sampai kamu bisa. Iya. Loh, bener dong. Ibarat kata kamu mau di ring aja, jangan pukul dia dari belakang. Saya marah. Yang saya intinya kembali lagi di ini, kenapa sih harus ke keluarga saya diratain? Oh, itu yang bikin sakit hatinya beliau. Ya. Oke. Andainya diajak damai, ada yang pihak yang ingin mendamaikan nih gitu, beli mau nggak? Mau di ring. Oke, selamat datang Aan Nugroho. Selamat. Aku kira anak Agung Ngurah ini. Aduh. Gimana? Ketinggian. Semua, terima kasih banyak ini sudah mau datang. Terima kasih Bro Erwin. Jack Bali. Ini saya disclaimer dulu ya. Sebelum kita ngobrol lebih dalam. Sebelum mengundang Aan Nugroho, saya sebetulnya sudah menghubungi Bima Nato lewat DM. Langsung dijawab oleh Bima Nato 2 hari lalu kayaknya. 2 hari lalu langsung dijawab, oke, nanti kita ngobrol jam 10 malam 2 hari lalu. Lanjut di WA, kemudian kita sepakat akan bertemu jam 10 malam. Tapi Bima Nato tiba-tiba jam 10 malam cancel karena jam 5 pagi besoknya harus ada membuka acara katanya. Oke, jadi Bro Bima, nggak apa, next kalau Bro mau datang ini tinggal chat aja saya ya. Oke, karena yang mau datang sekarang adalah Aan, anak Gomurah. Ya, Kebetulan. Saya ngobrol duluan sama Siap nih, Bro Aan. Bro apa Bang? Bro aja, Bro. Bro ya. Iya. Nah, ini sebenarnya saya kaget tuh. Tiang kaget nang bahasa gado-gado kan ya? Kaget. Lagi tren kan? Iya, bahasa kaget. Oh, pejabat semua kaget. Pejabat kaget. Kaget. Hotel dikuasai. Gitu. Orang Bali kaget. Ternyata GWK dimiliki orang Bali gitu kan? Kaget. Sekarang masyarakat netizen kaget juga kaget. Ada yang berani nantang Bima Nato gitu. Jadi kagetnya ada pergeseran makna ya. Iya. Dan saya sebenarnya udah tahu, dan cuman saya kan lagi puasa setiap bulan tuh saya ada momentum puasa media sosial gitu. Jadi ketika saya lagi puasa mau ada info apapun saya pasti diamin itu medsosnya karena untuk clean otak itu loh, biar nggak terus medsos tuh kita aja mumet otaknya gitu. Betul. Nah, mending saya langsung aja ngobrol di podcast itu. Sebenarnya awal mulanya ada apa nih kok tiba-tiba beli Bro Aan ini nih nantang Bima Nato. Itu bahasanya Adencino. Itu bahasa Bali. ketik sendiri? Wah enggak, memang bisa bahasa Bali. Oh, beli memang bisa bahasa Bali. Ulin lekat ini. Oh, lekat memang ulo Bali. Ibu tiang Bali, bapak Jawa. Oh, gitu. Ya, itu Muslim. Kebetulan lingkungan dari lahir lingkungan Bali juga segala macam. Agak tarik dikit. Iya. Tarik strike on. Jadi Bali segala macam. Akhirnya ya kita ikutin adat lah kan gitu. Mungkin terlihat kasar. Mungkin kasar sekali. Karena saya menulis itu atas aksi reaksi.
Jadi saya beberapa kali pernah komen, cuma tidak dijawab karena mungkin banyak sekali ya. Komen di postingannya dia. Di beberapa postingan dia mungkin ya sekarang sudah. DM pernah sebelumnya? Oh enggak. Oh enggak. Komen aja berarti. Komen aja karena saya tidak follow dia karena nongol-nongol aja. Oh nongol di beranda gitu ya? Iya di beranda. Kok seperti ini? Ini kan akumulasi dari beberapa hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan anggota dewan, ya, apalagi dia diberi predikat anggota dewan termuda gitu kan. Harusnya termuda itu kan menjadi satu wording luar biasa sekali kan. Untuk di Bali kita harus applause juga hal itu. Nggak semua bisa punya kesempatan seperti itu kan begitu. Yang dimana banyak sekali orang-orang pengen memberi sebuah satu dharma lah kepada masyarakat ya kan dan lain-lain, dia mendapatkan golden ticket itu kan jadi disayangkan sekali gitu. Oke lah, yang lain-lain segala macam mungkin bahasanya dia ngechatnya mungkin adanya biasa aja gitu kan. Waktu ngechat kan ini sebuah persepsi kan begitu. Ngetiknya mungkin sama kayak ada yang lagi terkenal wah kakak tapi mukanya diam. Ya kan gitu, ekspresif. Cuman ketika ada dia menyentuh di ranah guru, menurut saya secara pribadi ini bangsa ini besar karena didikan yang keras. Karena senior-senior pahlawan-pahlawan sudah meninggal segala macam dan lain-lain, didikan kan luar biasa sekali. Kalau di bahasa Bali ada apa ke guru, guru ini luar biasa, saya menjunjung tinggi sekali namanya guru. Kok tidak ada guru? Saya tidak ada di posisi ini dengan namanya rotan dari kecil. Contoh hal kecil, negak. Jangan negak, melinggi. Kan hal itu, ya seperti hal-hal itulah. Saya karena mungkin tak kenal tak sayang juga, apakah dia mendapatkan seperti itu, didikan seperti itu atau tidak gitu kan? Saya nggak ranah di sana nggak tahu. Cuman kan kita melihat result ya, hasil dari. Jadi awal mulanya karena post komenannya Bimo Nate terhadap yang menyebut saya wakil rakyat bukan guru gitu ya. Untuk yang itu viral itu ya. Dan bergaul dengan blog gitu. Oke. Jika masyarakat blog, saya ikutin. Saya blog nih. Tolong edukasi dengan baik. Gitu loh. Kalau ada pertanyaan, ya dijawab dengan edukasi, kan gitu. Wajar dong, namanya kita rakyat bertanya. Walaupun saya Denpasar, Badung, tapi kan dia punya sesuatu positioning yang luar biasa untuk menyuarakan aspirasi kami. Kan begitu. Dari komen-komennya, segala macam, yang dimana notabene fans-fansnya dia, saya pause loh. Fansnya dia banyak sekali, luar biasa simpatisannya. Nggak semua orang bisa energi sebesar dia itu loh. Dengan luck seperti itu. Hanya yang disayangkan aja bagaimana dia sebagai pemegang kesatria yang membawa pedangnya, harusnya pedangnya untuk dia backup rakyat, kan begitu. Bukan hanya untuk menunjukkan kontra balik gitu loh. Berarti gara-gara komennya Bimo itu yang itu bikin puncak. Itu puncaknya itu. Sebelumnya ada lagi misalnya. Saya sudah banyak lah melihat kejadian dan lain-lain. Gaya hidup kan termasuk gaya hidupnya dia kah yang diposting itu? Termasuk? Iya, bagaimana yang dianggap orang-orang flexing kan dia sempat podcast juga kan. Saya mungkin dianggap pamer-pamer flexing gitu. Termasuk itu kan juga atau. Nah, hal itu kan sebenarnya kan jadi tolak ukur bahwa jangan menormalisasikan hal yang tidak baik jadi normal gitu loh. Yang harusnya wakil rakyat memberikan sebuah empati kepada masyarakat yang kurang gitu kan, perhatian. Mungkin bisa dilihat pedagang canang, contoh hal kecil gitu. Udah makan Bu, apa gini segala macam, canang dah berapa laku, simple kan gitu. Kebetulan saya juga sering ke pasar, kayak ada yang nyunggi-nyunggi itu. Bu, nyunggi ya, walaupun saya sekresek, nyunggi deh Bu. Iya. Hanya ingin, saya nggak bisa
membahagiakan semua orang, tapi ya setidaknya bisa membantu satu dunia orang untuk merubah, kan nggak apa-apa beli. Ya. Oke. Jadi saya pengen dia jauh lebih dari saya gitu loh, maksudnya. Dari orang-orang dermawan. Karena dia diberikan kepercayaan sebagai wakil rakyat. Bukan hanya dipercayaan, Tuhan sudah berkehendak. Oke. Energi besar sudah mendukung dia, kan begitu. Ya, kita nggak boleh tepuk dada gitu loh. Semua ini karena sudah tertulis, kan begitu. Harusnya dia harus menyikapi, dia sadar bahwa semua kan saya di posisi sini. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin lebih banyak merenungnya, apa segala macam dan lain-lain, dengan ditingkatin kesadarannya dia gitu loh. Everyone make mistake kok, saya pernah. Nah, kalau di jalan segala macam, harusnya era sekarang semua kan sudah upgrading nih, ya kan? Upgrade dari bagaimana pemerintah mengedukasi digital, segala macam dan lain-lain. Pertarungan di jalan itu kan buat apa gitu loh. Artinya beli ingin mengedukasi bagi orang-orang yang hobi bertarung begitu, agar tidak jadi petarung jalanan gitu. Dan memang makanya saya bilang ya, saya kasih tempat ring karena Pak Dewan itu terhormat. Loh, bener kan? Jadi kalau kehormatan saya kasih di tempat yang terhormat gitu loh. Kenapa saya tolak ajakannya di jalan? Saya juga ukur shit happen-nya. Iya kan? Jangan sampai kenapa-kenapa. Orang lain dan dampaknya. Publik ngelihat segala macam, ribut di jalan, segala macam. Belum lagi ada potensi pidana baik beli maupun si Bimo. Betul. Iya. Siapa yang emosi duluan kan? Iya. itu kan terjadi. Ya, itu kan terjadi. Itu tadi, dan kemudian berpotensi juga menimbulkan melibatkan orang lain. Banyak sekali nanti jadinya, ya kan? Saya nggak bilang dia semungkin sepower dia. Tapi satu hal, semua manusia punya kekuatan hukum yang dilindungi. Tuhan ngasih kekuatan. Tapi kan dia sudah menjelaskan bahwa saya tidak paham aturan-aturan di ring dan aturan ini itu. Oke, kalau mama tidak itu kan saya bilang, saya tunggu sampai bisa. Oh gitu. Ada. Oh berarti ada saya tunggu sampai bisa. Ada sampai bisa. Oke, saya bisa. Nggak apa-apa. Kan proses belajar iya. Itu kan. Oke, nggak bisa, makanya ada namanya, saya bilang di sana oktagon itu kan MMA, nggak harus tinju juga kok, ada gulat, ada apa segala macam. Oke, ada pertanyaan di kelas berapa, nggak usah pakai kelas di sini, ya. Ya. Kalau saya kalah menang itu urusan nanti gitu loh. Di sini pun juga, ya maksudnya saya harus menunjukkan. Mungkin beberapa orang ada yang bilang, rakyat Bali mana yang kamu wakilin segala macam. Oh iya, ada. Mungkin dia tidak baca sampai habis. Rakyat Bali yang dizolimi, dicampahi segala macam dan lain. Oleh komentarnya dia. Komentar-komentar dia di media gitu. Apapun itu. Harusnya mungkin atau enggak sekalian, kalau memang itu yang kontennya ya guyon aja. Ya kan? Jadi kan digoreng, ini kan guyon gitu loh, jangan serius-serius juga. Yang akhirnya kan rakyat ini jadi berpikir bahwa pemerintah sekarang menjalankan sesuatu dengan tangan besi dan tirani. Hal itu. Terlebih waktu pilkada kan kemarin kalau nggak salah kan Pak Giri juga sempat ngamuk itu sempat ya. Bapaknya di demo kan. Ini bukan melebarkan masalah ya, tapi ini kan fakta bahwa dulu waktu pilkada kemarin Giri Prasetyo sempat nantang calon Bupati Batang, kalau nggak salah itu mesepakan di atas gunung gitu kalau nggak salah ya. Nah itu kan, aduh, saya ini sambil batuk nih Sinton. Segera sehat. Nah, kembali lagi. Pertanyaan orang-orang yang memang intelek gitu kan, kenapa harus tarung gitu? Iya. Harus di ring, kenapa harus di jalan, kenapa nggak debat argumen gitu? Nah, berarti karena beliau mengikuti caranya dia gitu. Tapi dia di podcastnya, ada podcast di Bali, dia menjelaskan bahwa saya hanya kalau ada yang
saya responnya itu sesuai dengan apa stimulusnya gitu. Ya. Kalau stimulusnya kasar, saya bisa kasar. Kalau halus saya gitu. Oke. Nah, gitu kan dia pembelaannya Bima kan di sana. Yang apa-apa itu haknya dia. Tapi bicara bukti otentik sekali. Ada yang cerita beli Bukan chat. Saya nggak tahu, tiba-tiba dia telepon segala macam kan, karena saya IG saya private, nongolnya di private dan nggak ada notif kan. Tiba-tiba banyak teman-teman nelpon, itu Bima buka apa, bikin story segala macam dan lain-lain gitu. Oke, saya buka. Memang saya lagi makan sama keluarga. Oh, waktu itu. Malam. Waktu Bima chat. Iya, malam. Saya bilang, berapa nomor WA-mu segala macam, sabar, saya masih makan sama keluarga. Nanti pasti saya telepon. Keluargamu sekalian saya ratain. Masa bahasanya begitu? Kamera. Oh, ini udah muncul di publik kan ini kan, ada kan? Ada. Tapi saya, namanya gredek. Don't touch my family. Ya, karena saya dari awal nggak ada ngurus family-nya dia. Ya kan? Saya fokus aja sama dia, gitu loh. Saya juga nggak ada bawa siapa-siapa. Di statement saya jelas saya membawa nama A.A. Nugroho. Penantang kamu di Octagon, gitu loh. Jangan kasar sama rakyat, sama apa segala macam, ya kan? Nah, akhirnya kejadian ini, saya nggak tahu dari mana aja, apakah ini benar apa tidak. Banyak yang DM, bersuara lah, menyuarakan sesuatu, ada semua di sini. Saya tidak jawab. Maksudnya yang orang netizen DM mengaku sempat ada kejadian diintimidasi segala macam dan lain-lain. Kembali lagi saya bicara ini, saya tidak tahu fakta benarnya. Oh, benar apa enggaknya? Ya, ini apakah netizen ini juga? Saya juga harus di sini, saya harus kesatria juga. Saya harus ngebela Bima juga. Siapa tahu Bima difitnah. Difitnah atau bagaimana sehingga saya nggak mau itu. Bahkan juga. Ya, saya nggak mau itu. Posting itu akhirnya kena ITE gitu ya. Saya nggak mau. Saya nggak mau juga Bima di posisi itu. Saya menjaga Bima juga dari fitnah itu. Ya. Yang jelas ada DM itu masuk. Ya, terlepas dari itu benar atau tidak, ya kan? Saya tidak merespon. Ya. Oke. Karena saya tidak mau kedistraksi sama urusan orang luar gitu loh, ya kan? Ini semua kan data by saya sendiri, semua sendiri. Saya tidak mengajak siapapun dan lain-lain, gitu loh. Mengatasnamakan sendiri. Hanya saja saya juga tidak menyangka juga ternyata organik sekali, natural, baik dari komen segala macam. Saya juga tidak ngerasa bangga juga, enggak gitu loh. Saya juga nggak minta dukungan bagaimana, tapi terima kasih juga yang mendukung baik benarnya. Saya di sini hanya untuk demi kemanusiaan saja. Maksudnya begini, kejadian ini kan sebagai barometer juga gitu loh, bahwa para pemegang kebijakan-kebijakan ini, ya kan, pemangku jabatan luar biasa ini, tolonglah gitu loh. Hati kalian, empati kalian lebih dipakai. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak ngurusin dia mau lulusan mana segala macam dan lain-lain. Tapi dengan dia sering turun ke masyarakat, dia akan tahu bagaimana keadaannya. Memang pakai hati segala macam, mau berkorban. Kan pemimpin begitu. Iya, tidak ada pemimpin yang dia ngorbanin orang, itu nggak ada. That's not how the leader do gitu kan ya. Karena saya juga dididik cukup keras di dalam, di bela diri saya, bagaimana menjadi bela diri. Ilmu berantem itu bukan itu tujuannya. Bagaimana sebenarnya membentuk karakter orang menjadi leader. Tempaan-tempaan itu. Saya pernah nakal, saya pernah mungkin seumurannya Bima, nakal segala macam dan lain-lain. Dijewer lah, di apa, ada teguran. Ya, seperti yang tadi saya bilang kan, kamu salah, kamu ini, kamu itu. Semua berproses itu kan akhirnya bikin kesadaran kita, consciousness-nya naik. Ya.
empati segala macam dan lain-lain gitu loh terhadap warga. Kan pedalam anak-anak nih Af juga ngelihat itu seperti tadi orang-orang segala macam. Oke, terlepas dari itu contoh saya muslim gitu ya. Ngeliat dadong dia, dong kuliah dong canang segala macam gini. Singkat cerita canangnya sih kasih orang. Saya hanya bayapnya aja. Saya nggak tahu hari itu dia sudah makan apa belum dong. Iya. Ya, atau bagaimana? Membeli sesuatu yang kecil kan nggak ngurangin rezeki kita gitu loh. Iya. Terkadang pun saya juga pernah berpikir juga, kalau tidak ada sesuatu orang yang benar-benar memegang ini, akan bahaya sekali negara ini dari yang kecil. Ada orang bijak pernah berkata-kata, yang waras ngalah kan gitu lah ya. Kadang-kadang udah sabar-sabar aja, yang waras ngalah. Masih efektif nggak? Masih panas aja. Saya bilang, kalau yang waras ngalah, isi orang gila. Orang gila semua gitu ya. Kalau dibiarkan gitu maksudnya. Wah, jadi Gotham City ntar jadi ya kan kalau di film Batman kan. Jadi kalau kelewatan kita juga berhak untuk mengingatkan begitu mungkin ya. Atas dasar manusia. Maka saya bilang demi kemanusiaan. Saya di sini bilang, Bima not my enemy. He just my opponent. Beda ya. Kalau ini selesai, dia bisa berubah segala macam dan lain-lain. Dia masih punya kesempatan untuk baik. Saya rasa Tuhan dan masyarakat akan menilai ketulusannya. Kita boleh. Podcastnya Bimo itu dia ngaku nggak bisa bahasa Inggris soalnya mungkin bisa dicek. Oke. Punya itu ya, saya ngerti ya. Dia bukan musuh saya. Kita hanya berseberangan pendapat yang nggak kita suka. Oke. Itu aja. Siap. Jadi ketika ada masalah ini, saya hanya fokus sama masalah ini aja. Berarti sebenarnya Aan ini bukan menyerang pribadinya Bimo, tapi pribadi atas dia. Menjabatannya dia. Iya. Jadi ini biar nggak jadi percontohan generasi-generasi berikutnya. Seperti tadi saya bilang, menormalisikan hal yang tidak baik. Posting lah, apa segala macam tentang terkait postingannya. Saya nggak mau sebut satu-satu, masyarakat sudah pada tahu lah. Semua bisa berubah kok. Semua orang punya salah. Mungkin dengan kejadian ini ditegur. Apalagi dengan bukti-bukti otentik yang saya sudah siapkan secara hukum juga. Mungkin saya akan ke sana juga gitu loh. Berarti chat-chatnya Bimo ke Aan yang berkali-kali dia share itu, berseri-seri itu ada potensi pidananya juga? Ada. Ada juga? Ada. Kalau mau lapor pun bisa gitu ya? Bisa. Tapi belum sampai saat ini, belum? Belum tahu. Oh, belum tahu gitu ya? Oke. Bahkan uniknya lagi, simpatisannya dia lah. Di durasi jam yang sama dia ngechat segala macam ini, pengancaman saya banyak. Maksudnya? Yang ngancam saya banyak. Orang lain. Tapi mengatasnamakan jangan sama Bima, tapi sama saya saja. Ini itu di saat itu saya nggak ada. Apalagi dia posting yang siap. Oh demi bos segala macam dan lain-lain dia posting. Sebenarnya itu kan tidak etis. Iya kan. Ada berapa banyak itu yang chat gitu? 13-an ada. 13-an sampai. Akun asli. Saya udah tahu rumahnya di mana. Ladenin itu? Enggak. Saya udah tahu rumahnya di mana semua. Kok bisa tahu? Ada alat. Enggak. Oh enggak. Saya udah tahu siapa aja semua. Oh gitu. Satu lingkaran atau gimana? Itu circle atau gimana? Saya nggak tahu, makanya saya bilang mungkin simpatisannya dia yang. Oh mungkin. Loyalisnya mungkin. Loyalis. Masuk loyalis bapaknya gitu kan, nggak tahu juga kan. Tapi kalau bicara durasi waktu, uniknya kan, kalau piece of puzzle ini kan mepet. Apakah ada instruksi? Apakah dia bagaimana? Kita nggak tahu, ya kan. Tapi faktanya, kalau saya jadi detektif Conan nih kan, ketemu gitu loh. Oh. Tapi saya tidak bilang ini gimana ya. Makanya saya bilang mungkin simpatisannya yang mendukung
Pak Dewan kita Bima tersebut, ya kan, terkait itulah. Ya. Tapi saya nggak nganggepin, karena fokus saya kan kembali lagi. Ayo, Bima. Iya. Dan mereka bukan sebuah ancaman kok. Kalau bicara fight, nyatanya saya tidak ngebales kok. Nyatanya proses hukum juga tidak saya lakukan. Saya rasa mereka hanya tidak tahu aja. Saya lihat sisi positifnya, dia hanya menjaga solidaritasnya saja. Ya kan? Ya, saya menjawab mungkin dengan kebijaksanaannya saya saat ini itu aja gitu loh. Tapi kalau secara delik, Boleh sambil ngerokok, boleh? nah, secara delik pidana dan lain-lain sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Berarti yang jelas kan si Bima udah menegaskan dia nggak akan mau di ring, Yep. tapi di jalan oke gitu. Dan unik. Kalau Bro Aan atau Beliaan tidak akan meladeni dia di jalan berarti. Tidak ada. Sekalipun ketemu tidak sengaja, Tidak ada. tidak akan meladeni. Tidak. Buat apa? Buat apa gitu ya? Bukan itu tujuannya gitu, Bang. Bukan. Kalaupun mau ya saya diginiin, ya gimana nanti? Ya. Yang penting kalau dari saya, fix tidak akan. Iya. Keluarganya Beli tahu semua masalah ini? Ancaman, kan ada nyebut keluarga itu. Ada. Sempat mengingatkan, stop gitu. Sebenarnya sih, keluarga saya malah di grup keluarga itu karena dari kakak, dari lingkungan segala macam di Banjar, di grup Banjar segala macam dan lain-lain. Akhirnya ibu saya tahu. Oke. Ibu saya tahu yang dimana ibu saya sudah tua, kan khawatir. Ya. Di situ yang bikin saya muncak sebenarnya. Tapi kalau saya ikutin dia kan sama aja, gak ada bedanya. Be gentle, go touring. Oke, kapan mau persiapan? 3 bulan, 4 bulan saya tunggu. Biar fair dong. Ya. Iya. Biar fair dong. Tapi kalah menang habis itu salaman ya. Kalah siapapun kalah. Kita salaman. Salaman. Iya. Karena keluarga saya digituin. Sudah menyangkut keluarga. Ya. Saya mau tanya, waktu beli posting itu nantang dia itu dalam kondisi pengaruh alkohol atau enggak? Jatuhnya kan, nah contoh enggak Pak? Iya. Saya sendirilah. Kadang-kadang kalau saya nggak minum alkohol kan, nah ngerem saya lah. Ya. Bukan alkoholnya los, gitu gitu. Band manennya baru bangun, aduh, udah mesti gitu, beda bos gitu. Yang pertama, saya sudah lama tidak alkohol. Oke. Secara agama juga sudah mulai. Berarti dengan kesadaran penuh udah mulai Seperti saya tadi bilang, saya kan nggak tiba-tiba meledak. Ini kan by data akumulasi segala macam. Saya ukur juga kenapa sih dia begini, kenapa sih dia begini, siapa aja lingkungannya dia. Cuma Aan yang bisa bikin Bima Nata ngejar kemarin. Kan dia menjelaskan, waktu pertama saya lihat tuh ngejar saya gitu. Ngejar. Enggak, bercanda bro. Ya apapun lah itu, bebas kok mau emosi segala macam kan. Kok bicara emosi, saya juga emosi. Karena sudah substansinya sudah di luar saya. Gimana rumahmu, segala macam dan lain-lain. Di jalan, dirty play bro. Terlalu membahayakan orang lain gitu I kan. know street fighter so well. Pernah dulu street fighter pernah mau di jalan? Dulu mungkin ya, waktu masih Ya cuman olah gitu mungkin. Cuman kan kita kan di sini. Oke, mungkin dia bilang, oh kamu udah basic atlet segala macam dan lain. Makanya sih memberi kesempatan sampai kamu bisa. Ya. Fair dong. Berarti bro memang basicnya atlet, bela diri, sering dapat juara dulu berarti ya? Kalau dibilang mungkin ada komen-komen nak dah dekat, lambang saya Bali di sini nasional. Oke. Ya saya perlu bangga juga gitu loh.
Saya pernah mengeluarkan darah air mata untuk Bali gitu loh. Mungkin era itu tidak ada media-media. Tahun berapa itu? Terakhir saya tanding 2017. 2017. Ya di waktu nasional Mewakili Bali di ajang nasional. ajang nasional. Dapat Ada medali emas, ada. Oh. Jadi kalau kalau umpama ada nama UFC ada segala macam, sekali tanding menang kan selesai. Tapi kalau di bela diri kami itu di Sorigi Kempo itu dia kayak pool. Jadi umpama di kelas saya di kelas 70 gitu kan. Jadi kamu menang, naik. Jadi untuk mendapatkan medali kamu harus ngalahin 7 orang satu hari itu. Jadi persiapan fisiknya kan harus matang banget, babak belur dong. Iya. Balik lagi, saya juga udah umur. Oke. Saya 38, saya udah lewat prime time saya kok gitu kok. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Di sini lagi kan saya ikutin caranya dia aja, nggak bisa ngomong baik-baik segala macem. Ya sudah ngomong di octagon aja. Ya kan enak teriak-teriak di sana. Iya. Iya. Oke. Saya sebenarnya takutnya kalau melihat bionya beliau cepat saya jaringan. Wah, ini ada organisasi masyarakat juga kan ikut dalam keanggotaan organisasi masyarakat yang ada kaitannya juga dengan pemuda Pancasila kalau nggak salah ya. Iya, SC 234 SC itu apa? Ormas atau apa? Lebih ke dulu komunitas, baru-baru ini naik menjadi ormas. Tapi boleh di tracking juga. Waktu saya bikin SC ini 2009, itu launching, memang kegiatan kita sosial aja semua. Oh ya, saya lihat itu kegiatannya. Iya, memang nggak ada itu, karena kita semua satu visi misi dan lain-lain, ya kan, cuman huri-huri nggak ada kepentingan. Jadi berasaskan itu aja naik. Jadi ormasnya kita juga. Karena kan kita tahu kan, waktu rame Grip Jaya itu kan, sampai ketolong gitu. Iya. Saya pikirin, bisa-bisa kan kamu penelakuan. Nah, itu juga kemarin jadi beberapa pertanyaan. Saya juga harus bicara juga. Iya, silakan. Di 234 SC juga, saudara-saudara kita yang dari Puri-Puri juga banyak kok. Oh, ada juga. Ada. Dari Puri Ubud, Puri Kauhan, Puri Kesiman, segala macam. Dan kita memang sama keluarga-keluarga besar di sini juga guyup kok. Karena satu notabene teman SMA, segala macam. Memang nggak ada bersinggungan, diundang datang segala macam. Apa kita bisa bersinergi? Perjalanan sosial inilah yang membuat empati kita sangat tinggi sekali itu loh. Iya. Termasuk sekarang generasi sekarang, saya bilang sama adik, jangan kriminal segala macam. Dan lain-lain. Untuk apa? Nggak ada gaya-gayaan CCTV udah banyak. Oke, itu kan nggak masalah. Karena ada kaitan dengan pemuda Pancasila. Saya nggak menyebut pemuda Pancasila. Iya. Maksudnya kan ada sejarah dulu. Iya. Di luar Bali ya. Di luar Bali ya. Iya. Kita nggak menyebut itu ya. Mohon maaf, ini salah pimpinan negara. Iya, nggak apa-apa. Takutnya dikaitkan ke sana. Nah, ini saya harus bicara juga ya. Iya, silakan. Makanya saya menulis itu kan benar-benar saya rangkai. Saya memikirkan sesuatu, dampak apa saya nggak semena-mena saya chat. Makanya saya di atas menamakan Anugroho aja. Jangan nyalahin siapa. Jangan nyalahin siapa. Kalau kamu, saya bertanggung jawab penuh atas reaksi saya. Gak ada nggak saya bawa siapa. Boleh di cross. Dan ini bukan persoalan antar ormas juga, Pak. Nggak ada. Saya 100% saya jamin enggak. Ya. Boleh di cross check. Terus kemarin lagi saya kaget grup ada bawa Jak Bali lagi kan. Waduh, beliau masih timbal. Maaf sebelumnya nih, saya bikin kegaduhan. Oh iya, sebelumnya untuk masyarakat Bali ada AMPI. Iya. Aliansi saya Partai Golkar itu ada ikut. AMPI kita deh. Jadi kalau bicara organisasi kan ini kan soal vibrasi yang cocok ya kan gitu ya, kita satu komunitas kan berdasarkan vibrasi ini. Pukul malam ini vibrasi ini. Oke. Ya. Orangnya ke bisnis, saya pengen belajar how to become. AMPI itu apa sih panjangannya? Aliansi Anak Muda. Oh, anak muda. Saya biar enak nih langsung nanti di kamera aja. Iya. Anak Muda Pembaharuan. Anak Muda Pembaharuan Indonesia. Dan memang di sana
Jadi begini, kok bicara Ampi, ya jangan nyarahin Ampi juga. Banyak grup juga kok di tempat saya. Ini kan soal kepo, peduli sama satu teman-teman, ya kan? Kan ada di grup itu gitu ya. Iya, saya nggak tahu siapa yang bocorin. Intinya saya maafin lah segala macam. Yang bikin saya jengkel, kenapa foto saya dipepetin kan gitu? Saya nggak ada ngapa-ngapain juga di grup itu, boleh di cross check. Dipepetin ini mana tuh? Itu kan mepet sekali muka saya sama chat itu. Oh. Iya. Iya, saya lagi mau makan jadi enak makan. Ya terserah lah, terlepas dari orang itu mau bocorin sesuatu segala macam. Di grup bela diri saya juga merespon kok, sifatnya ini ada apa segala macam. Karena viralnya sampai ya semua di keluarga, di grup Banjar segala macam dan lainnya. Dan Kalau itu di capture ya monggo aja. ini di framing oleh baser-baser. Nah, Termasuk saya juga di framing. Cek balik lihat si Golkar. Gitu. Iya. Waduh. saya 100% saya yang punya tanggung jawab. Padahal Rago Milu ngepost saya kado gitu. Iya. Saya akhirnya angkat suara juga di Ampi. Nanti saya kirim capture-annya mungkin bisa Oh itu gitu. ya. Bicara apa di Ampi akhirnya? Siapa nih yang bocor? Oh, bukan. Ini soal sikap. Oh sikap. Iya, kita harus nunjukin sikap dong. Beli yang baca ya, biar enak nih. Kejin. Beli yang baca. Sebelumnya izinkan saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudara terkasih di Bali atas tindakan saya rencana secara pribadi atas dasar keputusan saya sendiri tanpa melibatkan siapa-siapa kecuali Tuhan. Namun hal ini berdampak kepada citra baik organisasi terkasih ini. Saya Trianto Nugroho, namaste saya. Izin live atau keluar dari grup ini. Apapun yang menjadi sebab terjadinya berita ini hingga tersebarnya chat ini internal ini, terlepas opini kita semua menjurus, hal ini pasti bocor dari dalam keluarga ini. Sepenuhnya hak ini tanggung jawab saya. Hal ini maksudnya. Ya. Saya tidak mencari siapa yang menyebarkan itu. Saya yang salah, kurang bijak membawa diri, dan segera akan saya kembalikan citra baik Ampi Bali. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya saudara-saudara Ampi Bali. Izinkan balik kiri tag orang. Ya. Berarti semenjak viral kemarin langsung beli keluar dari grup. Saya nggak mau libatin siapa-siapa. Oke, jangan sampai semua, karena kan kesannya digoreng sama netizen. Makanya saya Oh ini settingan Ampi untuk menjatuhkan PDI atau apalah gitu. Oh ini settingan Jak Bali dengan Golkar untuk, makanya dia selalu nyerang PDI gitu. Saya sambil sebelum tidur tuh ketawa-ketawa baca komennya Janganlah ngomongin. Biar jangan lemah-lemah kene. Jangan ngomong PDI juga. Di PDI, di BMI segala macam, banyak kawan-kawan sahabat-sahabat, senior juga banyak. Ada oknum-oknum yang membenturkan jadinya kan. Ya, makanya saya harus bicara dan saya harus ambil sikap. Kan begitu. Sekali lagi kalau ada begitu, saya kan ngomong kok yang sama. 100% it's saya kok. Apalagi terlebih ini membuat bingung juga bapaknya Bimana tuh, Pak Giri kan ada duket juga salah satu yang jadi ketua DPD Golkar Pak Demor. Ya, ini kan kalau wah ini ada apa nih? Iya, makanya kan saya bilang saling gini jadinya kan. Betul, makanya kan saya harus bikin statement itu bersikap. Ini soal sikap. Dan sikap ini harus dipertanggungjawabkan dan saya berani gitu loh. Jangan libatkan siapa-siapa. Saya nggak ada libatin siapa-siapa. Kalau kamu mau nyerang saya, serang saya. Contoh, kalau kamu mau nyalahin agama saya, jangan jalahin agama saya aja. Saya yang jelek. Agama saya benar. Yang jelas tuduhan ini konspirasi untuk menjatuhkan gini. Nggak ada. Nah ini viral dulu baru ada yang share di grup gitu berarti ya. Saya juga baru tahu juga semalam lah jam berapa itu. Karena astagfirullah ya. Tapi sudahlah. Soalnya di grup itu ada bahasa gimana udah bisa diviralin. Iya makanya di-reject gitu ya. Iya. Udah bisa diviralin belum nih gitu. Saya sudah kirim ke Jak Bali. Nah, saya juga ya maksudnya saya terima kasih juga maksudnya dukungan teman-teman ya. Oke, semua punya oposisi kok gitu. Semua punya pendukung kan segala macam. Saya yakin juga di grupnya Bima juga ada kan gitu. Tapi sudahlah, saya nggak mau ke ranah situ juga lah. Oke. Makanya sampai tadi saya bilang saya mengiyakan. Bahkan di grup-grup yang lain juga sama. Kalau perlu saya capture saya naikin. Apakah dengan keluar dari grup setelah
viralnya ini Aan keluar dari AMPI atau gimana? Ya. Oh enggak. Enggak, maksud bukan, saya keluar. Keluar grup tapi keluar AMPI. Keluar grup dan keluar AMPI. Keluar AMPI juga. Jadi jangan tabrakin AMPI, saya aja. Oke. Please saya aja. Jangan ada perang saudara. Waktu bocor tuh sempat ramai juga gitu di grup juga. Ya rame. Saya nggak tahu ini apa. Saling tuduh nih siapa yang bocor. Iya, makanya saya nggak tahu apakah ini sikap kesatria siapa. Yang penting ini yang saya lakuin. Oke. Ya, saya sendiri kok gitu sama Tuhan. Makanya saya bilang, saya sendiri sama Tuhan kok. Ya. Itu aja. Makanya saya bilang, ini pertanggungjawaban penuh. Saya maaf atas kegaduhan ini. Termasuk masyarakat Bali yang lain, saya mohon maaf sebelumnya. Tindakan saya ini juga didasari atas kemanusiaan. Harapan saya juga ada kok. Semoga. Apa sih tujuan goalsnya beli ini dari ini nih dan harapannya itu ada sih sebenarnya. Ini bisa jadi percontohan mungkin buat dewan-dewan pemegang jabatan bukan hanya di Bali ya. Yang lain-lain ya. Bahwa sesuai kode etik 2015 kan baca jelas-jelas harus berpihak ke rakyat. Sadari itu. Pemenang itu tanggung jawab itu kalian disumpah loh. Yang kedua, apakah tidak ada rasa spiritual yang mendalam soal kalau kata Dragon Ball kehidupan kedua ya kan gitu. Kita kan harus ke sana. Jangan serakah, jangan apa diberikan satu kekuasaan apa menjadi pemimpin itu kan gak gampang beli gitu loh ya. Minim jadi pemimpin di rumah dulu deh kan gitu. Kita wake up in the morning, bangun pagi, disiplin dengan kerja, iya kan, peduli dengan orang-orang rumah, berkorban untuk orang rumah. Oke, kalau next step dia seorang yang mungkin pengusaha punya perusahaan, bagaimana memikirkan karyawan-karyawannya. Mereka harus kenyang duluan, kita makan terakhir. Mereka nggak tahu invoice dibayar terakhir kapan kan istilahnya gitu ya. Apalagi pejabat, ya kan begitu sensitif lah dengan keadaan. Saya pengen sekali duduk di posisi itu, cuma saya nggak tahu. Tapi semoga Tuhan aja gitu. Dan di sini saya nggak nyari panggung. Tapi saya cuma punya mimpi aja bagaimana membangun kembali citra Indonesia khususnya Bali lagi menjadi baik, Bli. Siap. Coba saya baca utuh dulu chatnya itu nah. Ya. Biar tahu nih siapa nih. Sebenarnya berkirim bener itu di grup AMPI itu. Saya dikirimin, cuman saya cuekin. Tapi kebetulan lagi puasa medsos, terus ada teman-teman yang datang juga banyak ke sini, ngajak minum, ngajak huri-huri lah, santai gitu. Saya cuekin lah chatnya dia, nggak ada saya posting. Karena saya kalau mau posting tuh harus menelusuri dulu, benar-benar harus dapat Sepakat dulu. Sepakat. Ini benar nggak ini atau hoax apa jangan-jangan nih karangan orang ini gitu kan? Makanya saya meluruskan kembali lagi di sini. Tidak ada titipan siapa-siapa. Saya murni ini. Saya sendiri bereaksi atas keresahan lah. Bukan atas suruhan dari orang lain. No, 100%. 100%. Oke. 100%. Siap. Saya boleh disumpah di mana ya saya berani. Ya, ini keresahan orang mungkin saya wakili juga. Saya juga nggak semena-mena kok aksi. Ya kalau cerita pewayangan, saya ngobrol sama ibu kok. Bu, ini bagaimana? Apakah anakmu salah apa benar? Ini kan wujud bakti kepada ibu ya, kepada orang tua. Karena ibu aja masih ada. Jika terjadi apa-apa segala macam, mama jangan ketar-ketir gitu. Maksudnya takutnya bagaimana? Saya minta restu aja. Ya, atas dasar kemanusiaan. Enggak tiba-tiba blar gitu. Enggak, Bli. Sebelumnya Bli kenal sama Bimonata enggak, Bli? Tidak. Tidak, secara pribadi enggak kenal. Tidak, iya. Kan balik lagi. Ketemu tuh enggak pernah ya berarti ya. Kan balik lagi ini. Di dalam sebuah kehidupan ini kan banyak menu ya kan gitu ya. Banyak lapisan-lapisan masyarakat ya kan gitu. Apakah ada masyarakat yang dia punya ide, gagasan tapi tidak berani bersuara? Atau berani bersuara tapi banyak memikirkan sesuatu dampaknya akan dia? Ada masyarakat yang benar-benar
punya sesuatu kekuatan yang untuk ngomong. Saya di sini juga, kita manusia. Kita semua di ruangan ini nggak jaminan nggak kapan sang surat mengambil kita, kan gitu. Betul. Ya, banyak kok kejadian tiba-tiba mati mendadak. Kalau memang sudah waktu bagaimana, kan gitu. Tapi sebelum itu saya doa, Tuhan izinkan saya ini gitu. Saya nggak nyerang Bima. Ini adalah produk yang cukup meresahkan. Ya. Saya sering ditanya orang begini, Blerin nyen backingnya Blerin bener. Hidup. Saya nggak punya backing, Mas. Kan kalau bahasa anak gaulnya kan gini. Kalau Aan siapa backingnya gitu kan? Kan betara backup linduri kan gitu. Oh, kan gitu. Semua dulu. Ya kan gitu. Seharusnya maksud begini kan. Pak Bima Dewan ini keren gitu. Saya akui. Saya nggak boleh bicara yang Jelek aja. Nggak boleh. Kerennya di mana misalnya? Loh, yang ngedukung dia banyak. Oh, dia terpilih kan? Generasi baru-baru, adik-adik segala macam dan lain-lain. Kalau dia punya kekuatan, kebijaksanaan dan kebaikan hati untuk ngebina-gebina ini, luar biasa sekali dong balik ke depannya. Oke. Kekuatan dia untuk merubah dunia menjadi baik. Dia punya kuasa, dia punya materi. Oke, yang nggak sekolah saya sekolahin. Saya pengen kok kayak gitu. Siapa yang nggak bisa, cita-citamu apa? Pengen, siapa nggak pengen? Makanya saya selalu doa, Tuhan saya beri kekayaan. Saya nggak pengen nggak Lamborghini. Demi Allah. Kok saya bisa bantu memperbaiki bangsa ini? Kalau nggak lewat uang, materi, beri saya kesempatan untuk menyuarakan sesuatu. Dia kan punya kesempatan itu. Makanya saya bilang, saya nggak harus fair juga dong. Kayak tadi, saya nggak suka dia difitnah. Makanya saya nggak bisa jawab. Oke. Iya. Loh, bener dong. Ibarat kata kalau mau diring-ring aja, jangan pukul dia dari belakang. Saya marah. Ya kan gitu. Mau itu siapapun yang katanya mengatasnamakan itu saya nggak suka gitu loh. Oh, kalau misalnya di jalan kan, misalnya bukan Bimo yang turun langsung, siapa orang lain, misalnya ada apa-apa. Ya itu terserahnya dia. Playing victim lagi. Terserahnya dia. Tapi saya punya sikap. Saya jagain dia. Oke. Dari netizen. Boleh dicek kok bahasannya saya apa. Saya cuma doa semoga Bali jauh lebih baik. Boleh. Ya, saya tidak bikin apa. Rasanya kan nggak fair. Ya. Jadi seperti itu beli. Nggak boleh juga kita tiba-tiba seperti itulah ya. Kembali lagi, besar harapan saya itu. Cuma balik lagi secara kekuatan hukum ini saya punya sekali. Apalagi dia diberikan kesempatan Tuhan, posisi yang luar biasa, muda, segala macam. Harusnya anak muda berpikir kreatif, energinya juga besar ya kan. Energinya besar, tenaganya bagus, harusnya ringan tangan yang untuk membantu orang. Iya dong. Badannya dia kayak lebih besar kayak daripada badannya beliau. Iya. Tapi beli nggak takut. Udah biasa menghadapi badannya lebih besar gitu di ring. Kalau itu kurang kemenangan berarti ya kalau di ring itu ya. Belum tentu kan? Ya Tuhan dah semua. Oh gitu. Kalau saya hari itu kepleset hari itu Tuhan bilang saya kalah, makanya saya terima gitu. Oke. Siap. Tapi saya ikutin caranya dia aja gitu loh. Oke. Yang saya intinya kembali lagi di ini, kenapa sih harus ke keluarga saya diratain? Oh, itu yang bikin sakit hatinya beliau. Ya. Oke. Andainya diajak damai, ada yang pihak yang ingin mendamaikan nih gitu, beli mau nggak? Mau di ring. Oh, syaratnya di ring. Kalau damai ketemu kita oke. Ya habis dari kan kita salaman kan tadi. Habis di ring kan kita bilang salaman. Oh gitu. Berarti damainya harus di ring setelah di ring gitu. Wah, berarti damai secara baik-baik ngobrol ketemu. Kan olahraga, kan soal olahraga. Nggak maksudnya ngobrol ketemu, habis itu. Ya habis itu. Damai. Habis itu lah kita ngopi. Gimana? Habis di ring lah kita ngopi. Waduh, berarti pokoknya damainya harus di ring gitu ya. Oke. Karena keluarga saya. Gila. Don't touch my family. Ini panjang ini kalau gini nih. Saya sendiri kok. Panjang ini urusannya kalau kayak gini nih bos. Waduh. Tapi kan balik lagi, saya mendoakan loh selalu kebaikan untuk siapapun jadi pemimpin.
ya kan? Diintrospeksi segala macam, ya kan? Apa yang membuat Bli nggak mau damai selain di ring? Damai selain di ring. Apa yang membuat Bli Aan tidak mau damai selain di ring gitu? Sebelum saya jawab sekarang ya. Oke, siap. Oke. Gak apa-apa loh. Apa? Siap. Unik sih gitu loh. Jadi Biarkan masyarakat menilai gitulah. Netizen mungkin tahu gitu jawabannya gitu ya. kalau dia saja waktu itu selesai dengan saya, selesai gitu loh. Saya juga nggak ada bawa nama bapaknya dia, segala macam, di chat itu segala macam, ya kan? Tapi di tangan itu kan ada ke bapakmu gitu. Makanya saya bilang, saya nggak ada bawa keluarganya kamu loh. Oh, maksudnya Saya nggak ada bawa keluarga. nantang keluarganya dia gitu. Kan dari tadi saya fokus. Saya nggak ada ngurusin temen-temennya dia apa siapapun lah yang ancam. Saya nggak terkonsen di situ kok. Oke. Bahkan saya pun bilang kepada yang tadi bilang, saya cukup kesatria juga untuk menjawab, jangan ada fitnah juga ke dia. Iya dong. Iya dong. Jadi biar murni aja gitu loh. Siap. Ya. Misalnya saya awalnya ingin coba tegak Bimo aja Aan ininya awalnya, tapi bahaya itu nak gila. Bahaya itu. Saya nggak bisa menjamin juga kan ke mana gitu kemudian aja mereka gitu. Setuju kan, apa bahaya kan dari statementnya sudah jelas, saya sendiri. Iya. Saya sendiri gitu loh. Ya tapi balik lagi ke dia gitu loh. Balik lagi, dia bukan musuh saya. Dia bukan enemy saya. Dia hanya opponent. Opponent itu yang berseberangan aja. Cuman berseberangan dia menyentuh ranah saya di keluarga saya. Iya. Jujur ya Ble ya. Iya. Sebelum rame itu sampai sepanas itu, Saya juga nggak tahu media. saya sempat mengira itu settingan loh Ble. Jujur lah. Iya. Kenapa saya tidak posting, salah satu juga alasannya karena itu Informasi Saya- belum lengkap ya. belum lengkap. Ya, saya belum sempat menelusuri, kebetulan juga ada teman lajong ke sini. Terus yang ngechat nginfo saya itu justru orang-orang yang saya anggap orang dekat dengan bapaknya Bimo. Circle lah gitu. Iya. Ini ada apa nih kok justru ini nyuruh untuk nyelekin anaknya nih. Yang ngeser itu juga bukan dari saya sih, boleh dicek kok. Ya Semua itu. aku. Yang maksudnya yang Iya. info ke saya gitu. Tapi kan akhirnya masyarakat kan menilainya itu dulu. Ya, Jadi saya harus ngomong juga. Boleh dicek. Nggak ada. Makanya. Ini karena kepedulian mereka, mungkin dia ngecer dari ini saya, di share segala macam. Tapi terima kasih gitu loh. Karena saya bilang di sini adalah murni saya. Itu sikap saya. Saya keluar segala macam. Jangan bawa-bawa nama dari organisasi AMPI itu. Karena mereka tidak tahu apa. Siap. Iya, saya benar-benar hadapi sendiri kok. Ya. Ini kan kemarin tuh kan digiring seolah-olah ini ulah kegaduhan dari Golkar. Kan AMPI saya Golkar kan. Oh, ini Golkar yang bikin gaduh ini gitu. Golkar afiliasi dengan Jak Bali gitu. Waduh. Tapi namanya juga hidup. Waduh. Beginilah dunia media sosial sekarang ya, gila. Ya tapi nggak apa-apa. Di sini juga saya bicara sejujur-jujurnya, tanpa tekanan dari siapapun, tanpa ada apa segala macam. Banyak juga yang nelpon segala macam dan jawaban saya, mohon doanya, semoga Bali yang jauh lebih baik. Saya selalu bersumpah, berani saya ngomong. Saya doanya untuk Bali yang jauh lebih baik. Dalam artian, secara individu semoga juga, saya kok aja Bima juga berbenah. Masih ada waktu panjang kok, 4 tahun ya. Siap. 4 tahun. Setelah dari ring, ayo kita bersinergi. Oke. Ayo kita samain, kita bangun kekuatan untuk yang satu hal yang baik ya. Ya. Siap. Terima kasih banyak. Beli Nugroho. Sukses semua juga beli Erwin. Mau sharing di sini. Karena saya sebenarnya tidak ingin satu pihak biar Bimo juga ngomong. Tapi Bimo kan sudah ada juga di podcast ya. Jadi netizen biar bisa nonton dua sisi lah gitulah. Dari sisi satu Aan dan Bimonya sudah.
Oke, terima kasih pokoknya. Apapun itu ke depan, kalau memang untuk kemajuan dan kebaikan Bali ke depan, oke, saya support lah gitu ya. Pesan terakhir, Oke, silakan kata-kata terakhir deh. semoga untuk seluruh pemegang jabatan di Bali, seluruh Indonesia, harapan saya, tolong dipegang teguh apa yang menjadi sumpah kalian. Hati kalian berspiritualah lebih tinggi di agama-agama kalian masing-masing. Empati kalian bahwa rakyat juga punya power. Ya, hanya saja rakyat tidak duduk di sana. Ya, apapun yang terjadi, saya sudah siap. Ya, kembali lagi, dia bukan musuh saya, dia hanya berseberangan dengan satu konteks itu. Siap. Apalagi menyinggung keluarga saya. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak ada yang bisa dilindungi. Kalau umpama laporan saya ini tidak dijawab, kita tahu kan gimana. Sekian. Semoga Bali rahayu dan rakyat Bali hidup berbahagia semua, penuh kesejahteraan. Kita berdoa. Saya hanya bisa kasih doa aja. Siap. Itu aja. Oke. Rahayu. Pokoknya, Li. Nggih. Mantap. Sukses semua. Sehat selalu.